Salam hebat Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian terkait materi di modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kita sedikit review materi di modul 21 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah, yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar. Strategi diferensiasi. Terdapat 3 strategi diferensiasi diantaranya. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan dengan tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua adalah diferensiasi proses.
Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Bentuknya bisa dalam bentuk karangan, pidato, rekaman, ataupun diagram. Kemudian muncul pertanyaan, apakah saya mengubah pemikiran saya, kita sebagai guru, akibat dari apa yang telah kita pelajari? Pasti. Saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah seharusnya dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Mengakomodir kebutuhan belajar siswa menjadi tantangan baru, namun akan menunjukkan keberpihakan kepada murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas? Tentu, kegiatan ini memerlukan strategi dan perencanaan terstruktur dalam penerapannya dengan menggunakan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tetapi juga akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting dan akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara holistik. Bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang kepada anak untuk berkembang dengan cara dan potensi mereka masing-masing. Kita sebagai guru bertanggung jawab menuntun potensi tersebut agar tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan materi di modul 1 yang menitikberatkan pada bagaimana seharusnya anak belajar, bagaimana seharusnya guru berperan, dan bagaimana seharusnya lingkungan sekolah dapat memberikan kenyamanan belajar. Tentu dalam menghadirkan pembelajaran yang merdeka, yang berpusat dan berpihak pada anak.